Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita terlebih dahulu berdoa buat menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, mari tetapkanlah hati kami pada saat ini untuk kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap benih firman Tuhan yang datang dalam hidup kami tidak datang dengan sia-sia, tapi datang membentuk sikap hidup kami di hadapan Tuhan. Dan selagi kami ada di dalam dunia ini, kami benar-benar menjalankan perintah-perintah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalankannya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Harus kita yakini, harus kita percaya bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita jalani dalam hidup kita rasakan dalam kehidupan kita, semua ada dalam penyertaan Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini tidak sedikit orang mengalami keguncangan dalam jiwanya, kegoncangan dalam pikirannya. Dan akibat dari kegoncangan ini, maka timbullah namanya kemarahan. Ya. Memang semua ini dampak daripada keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Alkitab sudah menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir banyak orang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Banyak orang tidak punya kasih dalam menjalankan kehidupan. Sehingga muncul kemarahan. Kemarahan. Dan mengakibatkan banyak orang berselisih, bertengkar, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Anak dan bapaknya, anak dan ibunya, bahkan antara saudara satu dengan yang lain, saling fitnah, caci maki. Itu yang terjadi karena kemarahan. Itu tidak lepas daripada juga yang namanya persaingan. Ya. Di dunia ini, kenyataannya yang kita lihat, banyak orang bersaing. Bersaing bukan menuju kepada hal-hal yang baik atau hubungan yang baik, tapi menuju kepada pertengkaran. Dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dikatakan di sana, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus mengingatkan kepada jemaat agar apabila kamu menjadi marah, artinya kalau muncul kemarahan dalam hati kita, dalam pikiran kita, jangan sampai berbuat dosa. Berarti boleh dong marah. Karena juga namanya kata marah itu sebetulnya tidak hal yang luar biasa, tidak, biasa-biasa aja. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah
kalau kita marah, jangan sampai berlebihan. Yang dimaksudkan ayat ini, jangan kamu berbuat dosa. Sesuatu yang berlebihan mengakibatkan kerusakan. Contohnya, seandainya saudara memotong kayu dan akan dipasang di suatu ukuran yang harus pas. Oh, butuh setengah meter saja, berarti 50 cm. Tidak boleh tambah. Ya. Lebih 1 cm saja, berarti tidak akan pas. Nah, demikian ayat ini mengatakan, janganlah kamu berbuat dosa. Orang yang berkepanjangan dalam namanya marah, itu akan terjerumus kepada hal-hal negatif. Bahkan dikatakan janganlah matahari terbenam atau sampai matahari terbenam. Ya. Terjemahan lama, jangan sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Artinya ini menggambarkan berlarut-larut, terlalu panjang, menyimpan kemarahan. Ini jangan. Jadi, padamkanlah kemarahanmu sebelum berkepanjangan. Ya, maksud ayat ini seperti itu. Padamkan kemarahan kita, kalau kita lagi marah, sebelum hari terbenam. Jangan sampai berkepanjangan. Karena kalau terlalu lama, terlalu panjang kita menyimpan namanya kemarahan, kita lihat di sekitar kita banyak orang saling fitnah, bunuh, ya, dan lain-lain sebagainya. Karena orang yang dikuasai, ya, orang yang berkepanjangan kemarahannya, ya, terlalu panjang menyimpan kemarahannya, akan dikuasai oleh kemarahan itu sendiri. Dan orang itu memiliki masalah terus dalam hatinya. Ya. Orang yang menyimpan kemarahan berkepanjangan, itu pasti menyimpan sesuatu dalam hatinya. Dongkol, ya. Kalau bisa kamu saya harus lumpuhkan. Nah ini akan berkepanjangan dengan bahasa-bahasa yang tidak diinginkan Tuhan. Ya. Mulai berbahasa-bahasa yang tidak benar, tidak membangun. Karena apa? Ada kemarahan yang tersimpan dalam benak atau lubuk hatinya. Ini orang yang dikuasai oleh amarah. Orang yang dikuasai oleh amarah biasanya akan banyak menyimpan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang tidak membangun hidupnya. Tidak membangun orang lain. Ya. Curiga. Iri hati, dendam, dan penuh dengan kebencian. Ini orang yang dikuasai oleh kemarahan. Ini salah satu penyebabnya. Karena terlalu berat persaingan. Salah satu penyebabnya. Sebab itu, bolehlah kita berlomba, ya, berlomba membangun hidup, berlomba mensukseskan suatu acara. Tetapi jangan sampai muncul yang namanya perlombaan itu memunculkan kemarahan. Karena ada iri hati, ada kebencian. Tidak suka. Padahal Allah ingin supaya kita semua sama-sama
dibangun di atas dasar kebenaran. Yesus itu benar. Jadi bangun di atas Yesus. Karena hanya Yesus yang namanya kebenaran. Karena kalau dibangun di atas Yesus, di atas kebenaran, maka kita akan melihat kebahagiaan. Hubungannya damai. Hubungannya indah. Ya. Walaupun mungkin kita berbeda warna kulit, budaya, ya, suku, satu dengan yang lain kita berbeda. Tapi kalau semua dibangun di atas dasar Kristus, dasar kebenaran Kristus, maka ketika kita berjalan, membangun sesuatu dasar yang benar, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, dan tidak ada kebencian. Itu namanya tidak menyimpang. Tidak menyimpan kesalahan. Tidak menyimpan kebenaran. Karena segala sesuatu yang kita simpan yang tidak benar, itu sangat-sangat membahayakan, saudara. Membahayakan hidup kita. Ada pepatah mengatakan, panas setahun dihapus hujan sehari. Artinya mungkin sudah begitu lama, sudah begitu panjang kita memupuk kebaikan dalam hidup kita. Tapi kalau tiba-tiba muncul namanya dendam, kebencian, maka semua itu akan terhapus. Semua itu akan hilang lenyap. Karena apa? Sudah diganti dengan kemarahan. Kebaikan-kebaikan bertahun-tahun yang kita jaga dalam hati kita, kebenaran yang kita jaga dalam hidup kita, terhapus dengan kemarahan hanya sesaat. Saudara, memang munculnya kemarahan, ada beberapa faktor yang menimbulkan kemarahan dalam kehidupan kita. Faktor terbesar memang ada pada pengaruh. Ya, pada pengaruh. Pengaruhnya begini. Paling gampang kok pengaruhnya. Munculnya iri hati. Karena apa? Karena ya mungkin tetangga sebelah baru sukses mengadakan acara besar. Mungkin tetangga sebelah baru sukses membangun rumah besar. Tetangga sebelah mungkin baru sukses anaknya wisuda kuliah. Tetangga sebelah mungkin baru sukses mendapatkan mobil baru, kendaraan baru. Ini pengaruh. Timbul dalam hati, masa dia sukses, saya enggak. Kalau kita memotivasi diri kita dengan, saya mau berusaha, itu benar. Tapi kalau melihat kesuksesan orang lain lalu muncul iri hati dalam diri kita, itu kita lihat ya pengaruh tadi. Sebetulnya nggak salah yang namanya tetangga membeli sesuatu, sukses dalam sesuatu, yaitu ya suksesnya dia, baiknya dia. Nggak perlu seharusnya kita iri hati, benci. Tapi itulah sebuah pengaruh yang datang dalam pikiran kita, dan kita olah pikiran kita dengan cara yang salah, mengakibatkan muncul namanya kebencian, iri hati, dan marah. Itu pengaruh. Pengaruh ini pun ya memang ada yang mendorongnya. Ya, saya mau katakan pengaruh ini ada yang mendorongnya. Yang mendorongnya adalah kita kenal dengan yang namanya kuasa di luar Tuhan. Ada kuasa di luar Tuhan, yaitu kuasa iblis. Kuasa kegelapan. Mendorong kita masuk kepada pikiran-pikiran yang salah dan memunculkan namanya kebencian besar dan kemarahan besar. Suatu kejadian dalam firman Tuhan
Itu di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai 8. 3 ayat aja saya baca, tapi ini satu sejarah benar-benar terjadi pada zaman itu. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini firman Tuhan datang langsung kepada Kain. Jadi ada kakak beradik, ya, dilahirkan oleh Adam dan Hawa, ya, itu di dalam cerita ini. Lalu mereka besar, lalu mereka mengusahakan atau berusahalah, berbisnislah, bekerjalah, ya. Ini kakak adik namanya Kain dan Habel. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita lihat di sini, Tuhan sudah tahu bahwa si Kain ini menyimpan kemarahan. Penyebabnya karena dua-dua mempersembahkan hasil kerja mereka kepada Tuhan. Persembahannya si Habel diindahkan oleh Tuhan. Kata diindahkan di sini dalam bahasa aslinya diterima atau sampai di hadapan Tuhan. Lalu persembahannya si Kain apa tidak diterima? Diterima, tapi tidak dalam hal yang khusus, ya. Diterima tapi tidak pada hal yang khusus. Karena Kain ini adalah seorang petani, lalu Habel adalah seorang peternak. Ya, panjang kalau saya mau membahas tentang kenapa persembahan Habel yang diterima, itu karena memang ada kaitan dengan persembahan darah, yaitu korban darah yang diinginkan Tuhan. Itu panjang, ada khotbah berikutnya nanti. Kalau Kain dia mempersembahkan hasil kebun, diterima oleh Tuhan. Jadi apa saja yang kita persembahkan kepada Tuhan pasti diterima. Tapi ada hal persembahan yang khusus. Ini berbicara lagi persembahan khusus. Khusus sekali diindahkan oleh Tuhan. Sekali lagi bukan Tuhan tidak terima. Tapi hal yang khusus itu Tuhan akan indahkan, diterima. Dengan ya secara khusus Tuhan terima. Jadi kalau saudara memberikan persembahan khusus itu, ini diindahkan oleh Tuhan. Artinya menyenangkan Tuhan. Menjawab kerinduan, keinginan Tuhan. Habel mempersembahkan darah lewat binatang-binatang yang dia pelihara. Muncul namanya kemarahan dari hatinya Kain. Lalu apa yang terjadi? Kemarahan itu mengakibatkan dia membunuh adik kandungnya sendiri. Ya, 3/4 manusia ya hilang di permukaan bumi. Padahal waktu itu baru ada 4 orang, Adam, Hawa, ya Kain dan Habel. Ya dibunuh 1 ya tinggal 3. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau orang menyimpan namanya kebencian, kemarahan, mengakibatkan melakukan perkara-perkara di luar. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di luar firman Tuhan.
Sehingga Kain dengan begitu liciknya, dia mencari cara bagaimana untuk membunuh adiknya. Marilah dikatakan kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh. Sudah dipukul sampai mati. Karena apa? Muncul iri hati, kemarahan dalam hatinya Kain. Kenapa persembahan saya tidak diindahkan? Diterima tapi tidak diindahkan. Ya karena memang bukan persembahan khusus ya. Ada persembahan khusus, ada yang tidak ya. Saudara, bagaimana cara mengatasinya? Kain tidak cari cara mengatasi kemarahan. Dia hanya cari cara bagaimana supaya dia tidak ada saingan. Padahal yang terima kan Tuhan. Mungkin memang dia akan ingin menguasai pekerjaan adiknya atau perusahaan adiknya ya. Sehingga mengakibatkan dia harus bunuh Habel. Bagaimana caranya mengatasi kemarahan atau amarah? Dalam Amsal pasal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi meredamkan amarah itu harus punya hati yang siap menerima, siap berbagi, siap memberi untuk meredakan amarah. Harus punya pikiran yang sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran Allah. Agar setiap pengaruh dunia yang membuat kita marah itu tidak terjadi, tidak akan datang dalam hati kita. Pengaruh dunia ini besar, saudara. Negara satu dengan yang perang itu karena pengaruh. Apalagi zaman sekarang teknologi tidak dapat dibatasi dan tak dapat lagi ditahan. Kemajuannya luar biasa, menimbulkan kemarahan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita memiliki hati yang menerima, lemah lembut. Hati yang dikuasai oleh kasih Tuhan. Hati yang dikuasai oleh firman Tuhan. Hati yang dikuasai oleh kebenaran Allah. Agar kemarahan yang mungkin muncul dalam hati kita itu tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan. Mengatasi kedua, berhentilah dalam amarah yang berkepanjangan agar tidak membuahkan ya, maksud saya agar tidak membuahkan kejahatan. Berhenti. Jadi ketika kita mungkin ada saatnya kita marah, jangan ditarik panjang-panjang. Sehari, 2 hari, minggu. Selesaikanlah hari itu. Karena kalau tidak membuahkan kejahatan. Timbulnya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Perceraian. Karena ada kemarahan yang panjang ditanam di sana. Cuma beda perselisihan sedikit, 1 senti saja. Tapi rumah tangga ambruk. Rumah tangga cerai. Padahal saya mau katakan perceraian dibenci oleh Tuhan. Itu sebuah kejahatan. Karena ada ayat
firman Tuhan mengatakan ketika kita sedang dalam masa pernikahan, acara pernikahan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi dengan kemarahan, kita lihat hari-hari ini, orang menggampangkan masuk ke pengadilan perceraian. Lalu mengatakan, oh ini bukan jodoh saya, udah 3 anak kok belum jodoh, gimana sih? Ini kejahatan, saudara, saya mau katakan. Melupakan semua apa yang dipesankan oleh firman Tuhan. Kamu hendak menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Maka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tapi orang lupa semua ini. Jadi berhentilah. Kalau saudara mengalami namanya marah, ada saat-saatnya mengalami marah, hentikan. Dan minta Tuhan tolong supaya semua persoalan yang menimbulkan kemarahan itu selesai. Saudara cari cara bagaimana yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu supaya tidak ada kemarahan. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi terlalu panjang, saudara akan sampai kepada kejahatan. Ya orang yang namanya marah, tadinya cuma marah biasa, tapi lama-lama disimpan, lalu muncul, kamu ketika kamu di tikungan, kamu di mana, saya akan racuni, saya akan, macam-macam. Itu pengaruh kuasa iblis, saudara. Yang lain lagi, untuk terhindar atau menghindari daripada kemarahan, kita segera melupakan, membuang, ya. Membersihkan hati kita dengan hal-hal yang membuat kita marah. Bersihkan hati kita dengan hal-hal yang mempengaruhi sehingga kita marah. Itu bersihkan. Efesus pasal 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya. Saya ulangi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Dikatakan hendaklah dibuang dari antara kamu. Di antara. Jadi marah ini karena banyaknya orang mungkin ya. Banyak orang, ada pihak-pihak lain. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kumpul-kumpulnya orang bisa menimbulkan namanya fitnah, marah, dengki, benci, dan menimbulkan kejahatan. Ini harus dibuang ketika itu ada, ya, muncul dalam kumpul-kumpul itu, dalam hati kita buang. Ini salah satu mengatasi bagaimana supaya kita tidak terlalu berlarut-larut dalam kemarahan. Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Itu jelas, ya. Jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini diulang ayat ini. Jangan berbuat dosa. Karena kalau sudah sampai namanya dalam perbuatan dosa, Alkitab mengatakan, Tuhan bilang sendiri, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, saya mau ajak kita semua, biar kita tetap dalam Tuhan. Hati kita tetap dalam Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin tiba-tiba marah karena sesuatu, bereskan, selesaikan. Yang namanya perceraian, apakah orang berduit, tidak berduit, berpangkat, jemaat, pendeta, ya. Namanya perceraian, sekalipun dia seorang pendeta besar, jago, tetap ada namanya kemarahan,
kebencian dalamnya. Kalau terjadi perceraian, perkelahian yang tidak pernah diselesaikan, persoalan masalah yang tidak pernah selesaikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, itu akan menimbulkan dosa, kesakit hati. Jadi jangan berpikir itu tidak akan membawa kepada jurang kebinasaan. Bohong kalau yang namanya cerai tidak menimbulkan sakit hati. Saya nggak percaya itu. Alkitab sudah mengatakan bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan perceraian. Termasuk perceraian di antara jemaat. Satu dengan yang lain di antara jemaat nggak suka sapa satu dengan yang lain. Seolah-olah kita orang luar, tidak menganggap. Padahal dalam persekutuan, dalam perkumpulan, dalam pertemuan, yang Allah inginkan supaya kita menyatu di dalam kasih, dalam Tuhan. Tidak ada kemarahan. Lalu hal yang lain, jalan keluar melepaskan diri daripada marah. Kita melepaskan pengampunan atau beri pengampunan. Ya mungkin waktu khotbah ini agak sedikit panjang. Sedikit lagi. Kita harus melepaskan pengampunan ketika mungkin kita lahir ya kemarahan kepada orang lain, terhadap orang lain tuh cukup membuat kita marah. Kita belajar memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan. Saya punya pengalaman dalam pelayanan. Begitu banyak orang mencekal pelayanan saya. Ya saya mau sebut pendeta, bukan hamba Tuhan. Pendeta-pendeta besar lagi yang mencekal pelayanan saya. Saya bangun ini nggak boleh, saya bangun itu nggak boleh. Cekal. Kalau dia seorang hamba Tuhan, pasti dia nggak mencekal. Karena ya namanya hamba Tuhan, kita sama hamba Tuhan. Tapi ini pendeta. Jadi, saya mau katakan, kalau hamba Tuhan, kalau dia daftarkan kependetaannya dalam administrasi negara, pasti disebut pendeta. Tapi pendeta belum tentu hamba Tuhan. Karena kalau hamba Tuhan penuh dengan kemarahan, tidak pernah melepaskan pengampunan, ya itu bukan hamba Tuhan, tapi hanya pendeta saja. Ya, saudara boleh tanya lebih jelas lagi kalau ketemu saya, kenapa ini berbeda? Ya, karena pendeta itu dalam administrasi negara, administrasi gereja. Kalau hamba Tuhan, Tuhan sendiri yang melantik. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan sendiri yang memilih. Makanya hamba Tuhan hidup dalam kemarahan, terlalu berkepanjangan. Nah ini, dia hamba Tuhan atau pendeta. Belajarlah kita melepaskan pengampunan. Siapa saja, kita jemaat biasa belajar melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin bersalah kepada kita. Karena ini adalah tindakan kasih, sesuatu tindakan kasih. Melepaskan pengampunan ini adalah suatu tindakan kasih yang Yesus ajarkan, tekankan, ampunilah dia. Kasihilah dia, kasihilah musuhmu. Musuh dikasihi. Tapi itulah Yesus. Waktu dia naik di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa aja dia marah dan dia menyuruh malaikatnya untuk membunuh semua prajurit Romawi pada waktu itu. Tapi enggak. Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Bapa, ampunilah mereka. Itu doa Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu melepaskan pengampunan. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih,
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, melepaskan pengampunan itu bukan karena logika perbuatan manusia, tapi ini yang Allah sudah lakukan, kerjakan kepada manusia. Seharusnya kita yang harus dihukum mati. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia siapa yang berdosa, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah pantas marah dengan kejahatan manusia, tapi oleh kasih-Nya dalam hatinya, dalam tindakannya, sehingga kita diampuni. Kalau kita percaya dan melakukan kebenaran. Sebab kemarahan yang berkepanjangan menimbulkan dampak buruk. Jadi, kita artinya tidak sedikit lah. Ketika anak remaja kita marah, lari dari rumah. Dampaknya apa? Dia di luar sana. Kalau bukan narkoba, seks bebas, ya, pencuri, merampok, yang mengancam orang lain, ya sudah di luar sana, udah bebas. Tidak dalam kontrol orang tua. Kenapa? Hanya karena dengan kemarahan yang kecil di tengah-tengah keluarga, dia pergi. Dan buruk akhirnya. Berdampak buruk. Saudara, tentu dalam kehidupan rohani kita, jangan sampai terjadi. Jangan karena dengan sedikit perbedaan dalam sebuah ibadah, tata ibadah, ya mungkin cuma karena kue dan sebagainya, kita berselisih, kita berbeda, lalu kita pergi tinggalkan Tuhan. Oh jangan, saudara. Akan berdampak buruk ketika saudara ada di luar gereja, di luar Tuhan. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya mau katakan, sebab amarah manusia, ya ini Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Allah marah, tapi supaya manusia hidup dalam kebenaran. Allah menghukum supaya manusia hidup dalam kebenaran. Ingat, Adam dan Hawa diusir. Tuhan marah dan usir keluar dari Taman Eden. Untuk apa? Supaya manusia itu sadar bahwa sebetulnya ada pada tempat yang baik, tapi mereka melanggar perintah Tuhan, dan mereka dikeluarkan dan masuk kepada ujian dunia. Saudara, ayat ini benar, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau Allah marah, itu akan mengerjakan kebenaran, akan memperbaiki keadaan kita. Tapi kalau manusia bukan memperbaiki keadaan, bukan menjadi situasi jadi aman, tapi malah berdampak buruk jauh ke depan. Jadi, mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mungkin mengalami marah dalam hati kita, cepat-cepatlah kita bereskan dengan sesama kita, dan juga terlebih dengan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, sebelum engkau memberikan persembahan, pergi berdamai dulu dengan orang lain, baru engkau kembali mempersembahkan buat Tuhan. Jadi, jangan pikir kita, saya sudah sumbang sana-sini, saya sudah berbuat sana-sini dengan uang saya. Tapi kalau ada kemarahan, sia-sialah semua pengorbanan kita itu. Jadi jangan pikir kita membujuk Tuhan dengan persembahan kita, lalu kita menyimpan kemarahan dalam hati kita. Nggak bisa. Tetap Tuhan dengan langkah demi langkah, ampunilah dulu orang lain, baru engkau dapat mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, nanti lain waktu saya akan sambung khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan
yang kami sudah dengar. Biarlah itu termeterai dalam hati kami, memberi pengertian kepada kami, supaya kami menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Tuhan mendidik kami dengan begitu baik, supaya kami tidak tinggal dalam kemarahan, dan menjerumuskan kami kepada keburukan. Tapi kami percaya Tuhan sedang mengarahkan kami kepada hal-hal yang luar biasa, di mana harus penuh dengan kesabaran, ketekunan dalam kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada sukacita, damai, sejahtera. Berkati yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik jemaat GPKD Eklesia maupun pendengar-pendengar yang lain yang akan mendengar YouTube ini. Tuhan berkati mereka, biarlah semua dan semuanya mereka alami Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup kami semua, dan kami benar-benar dibebaskan dari cengkraman kuasa kegelapan yang mempengaruhi pikiran hati kami sehingga kami marah berkepanjangan. Tuhan ampuni kami, biar semua dan semuanya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan dukungan dalam pelayanan, apa saja yang mereka sudah korbankan, berkati Tuhan. Usaha pekerjaan rumah tangga mereka tetap hidup damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.